Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang mau ditanyakan materi pekan lalu? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu mau masuk ke materi ya, ini mengenai turunan. Oke. Jadi pekan ini kita akan membahas turunan. Nah, tujuannya ini ya, menentukan turunan dari fungsi, turunan sepihak, terus hubungan antara keterdiferensialan atau turunan dan kekontinuan, terus ini ada bentuk turunan perkalian fungsi, terus menentukan turunan fungsi komposisi, atau nanti kita lihat ini sebagai ini ya, aturan rantai. Yang ini fungsi komposisi, ini yang umumnya kita kita kenal sebagai aturan rantai dari turunan. Yang ini menentukan turunan kedua fungsi, menentukan turunan keduanya. Nah, ini ada menghitung turunan fungsi implisit, terus persamaan garis singgung dan garis normal, kemudian menentukan hampiran suatu fungsi. Nah, ini tujuannya ini. Ya, tapi sebelum ke situ, ini ada konsep turunan. Konsep turunan itu adalah sebenarnya permasalahan dua tema, ya permasalahan dari dua tema. Yang pertama ini mengenai garis singgung, turunan di satu titik itu adalah ya ini dua masalah dalam satu tema. Tema ya kalau disebut tema, yang pertama itu adalah garis singgung atau ini ya, sebelum kita masuk ke garis singgungnya, kita lihat di sini ini ada fungsi. Ya, ini ada fungsi, kita sebut ini adalah fungsi fx. Meskipun di sini ada dua variabel x, yang ini harusnya ini menggunakan variabel lain ya, ini titik tertentu ya, ini kita sebut x1. Kemudian ini adalah variabel x di sini, variabel bebas yang bergerak di sepanjang domain fungsinya. Kemudian x dan c ini adalah titik tertentu dari domain fungsinya. Nah, kebetulan titik C dan FC ini membentuk koordinat di titik P, jadi koordinat titik P itu adalah C, FC, dan koordinat titik Q di sini itu adalah titik ya X1, Fx1. Nah, kita tahu dari materi sebelumnya, ya mudah-mudahan masih pada ingat, kalau kita punya dua titik sembarang, maka dari dua titik ini kita akan bisa buat tepat satu garis lurus. Ya, jadi dari garis P dan Q bisa kita buat tepat satu garis lurus. Dan kemiringan dari garis lurus tersebut itu memenuhi persamaan. Ya, ini sama dengan ini ya, atau bisa kita tuliskan sebagai delta Y, yang ini adalah delta X. Jadi kita lihat ini adalah
ya selisih dari vertikalnya dengan ini adalah selisih dari horizontalnya, atau MPQ kalau misalnya kita ya ini buat segitiga di sini, terus ini kita punya nilai delta Y, ini delta X, ya, kalau diteruskan delta Y dan delta X, maka masih ingat aturan segitiga, maka kita punya sudut di sini theta. Nah, ini akan sama dengan nilainya tangen dari theta. Ya. Jadi kita perhatikan di sini kita punya kemiringan garis yang dilewati oleh titik P dan Q, atau di sini tali busur PQ itu adalah ini, ya, atau sama dengan nilai tangen theta. Apa hubungannya dengan yang akan kita ini ya selidiki ini. Nah, di sini ada garis lain selain garis PQ tadi. Jadi kalau garisnya kita geser di sini, jadi kita punya di sini titik yang baru. Titik yang baru. Ya, kita sebut di sini titiknya, ini titik Q1. Di titik Q1 ini kita punya di sini X2 yang terkait dengan Fx2. Ya, jadi kita punya koordinat baru di sini X2 itu adalah X2, Fx2. Oh, ini Q1 ya, ini masih Q1. Nah, ini akan membentuk garis baru lagi. Ya, jadi garis yang melalui titik P dan Q1. Kemudian kita buat, nah, ini ada garis hijau. Kita perhatikan di sini garis hijau. Jadi makin lama. Jadi kalau kita perhatikan ini ya, ini garis PQ, garis yang hitam ini garisnya memotong di 2 titik. Kemudian kita miringkan lagi. Ini garisnya, kita punya garis yang orange ini dia masih memotong di 2 titik. Nah, kita miringkan lagi ya, atau kita dekati lagi fungsi fx-nya. Nah, fungsi atau garis yang hijau ini dia hanya memotong di 1 titik, dan itu kita sebut sebagai garis yang menyinggung fungsi fx. Nah, ini terjadi ketika ini x-nya ini dia mendekati ke C. Jadi semakin dekat titik X-nya, ini ketika X mendekati C, maka kita akan punya kemiringan garis singgung, atau ya kita bisa menghitung dari kemiringan garis singgung fungsi fx di titik C. Ya. Dengan garis singgungnya ini di titik P. Nah, kemiringannya itu adalah ini. Ya. Kemiringannya itu adalah limit dari ini selisih vertikal dibagi selisih horizontal, atau limit fx min c dibagi x min c. Nah, masalah yang kedua itu adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat ini, nah ini misalkan ada sebuah benda bergerak sepanjang koordinat posisinya setiap saat, sehingga memberikan ya kondisi posisinya itu adalah ini memenuhi S sama dengan FT, atau kita punya ini ya. Jadi ini jarak ditempuhnya ketika titik C jaraknya segini, kemudian ketika titik F C plus H ini jaraknya di sini, dan ini adalah perubahan waktu. Ini hanya ilustrasi aja ya. Ilustrasi untuk kalau yang ini hanya ilustrasi aja. Nah, karena ada perubahan kecepatan, ya perubahan posisi berarti bergerak.
bergerak berarti ada kecepatan. Nah, jadi kecepatan itu dihitung di sini kecepatan rata-rata pada selang waktu C plus sampai C plus H itu adalah ini. Nah, ini terus nah, ketika H-nya mendekati 0, maka diperoleh kecepatan sesaat di X sama dengan C. Ini notasinya seperti ini. Tadi kan ini yang kecepatan rata-rata FC plus H. Ketika H-nya mendekati ke 0, nah jika C plus H yang ini dituliskan sebagai X, maka bentuk di atas itu bisa kita tuliskan sebagai ini pendekatan dari garis singgung yang kita bahas di masalah pertama tadi. Nah, dari kondisi yang ini dengan ini kita lihat bahwa ya ini kemiringan garis singgung dan kecepatannya kecepatan sesaat ya. Itu adalah dua masalah yang berada dalam satu tema, yaitu mengenai turunan. Nah, definisi turunan, di sini turunan pertama, fungsi f di titik C, itu adalah, ini notasinya, didefinisikan sebagai ini ya, sebagai ini, f aksen C sama dengan limit X menuju C dari fx min fc dibagi X min C, jika nilai limit ini ada. Jadi kalau limit ini ada, nilai ini juga ada. Nah, notasi lain dari turunan itu adalah ya, ini tanpa C-nya. Terus ini ada contoh diketahui ini fx sama dengan 1 per x. Ini ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ini adalah fungsi 1 per x untuk x positif saja. Ya. Ini ilustrasi fx-nya. Fx sama dengan 1 per x. Nah, yang ditanyakan turunan fungsi di titik 3. Nah, ini caranya ya, seperti ini. Ya, kita substitusikan nilai fungsinya. Ini sama dengan yang ini sama dengan 1 per x dikurangi 1 per 3 dibagi dengan nah, hasilnya ini kalau kita uraikan lebih detail, ini limit x menuju 3 itu kita masing-masing ini kita kalikan 1 untuk menyamakan penyebutnya menjadi 1 per x dikali 3 per 3 dikurangi 1 per 3 dikali x per x. Ya, dibagi x min 3. Ya, ini jadi karena udah sama penyebutnya, jadi ini akan sama dengan limit x menuju 3 min x per 3x. Nah, ini jadi kita punya ini ya. Terus ini dengan yang membilang ini dengan bagian penyebut ini bentuknya hampir sama, cuma beda positif negatifnya ya. Jadi ini kita faktorkan dengan minusnya, kita peroleh ini, jadi bisa kita bagi. Hasilnya itu adalah limit dari min 1 per 3x. Kita substitusikan atau kita hitung nilai limitnya, ini adalah min 1/9. Ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya
Kalau diilustrasikan, ini ya, jadi kira-kira di sini kita punya ini ya, atau sebentar, fungsi f(x) sama dengan 1/x. Iya. Salah. Baginya bukan yang itu. Nah, ini perbesar. Nah, misalkan kita punya 2 titik. Ini ya, garis yang melalui 2 titik. Salah satunya titik A dan ini titik B seperti ini. Nah, tadi kan garis itu di turunan itu adalah kemiringan dari garis singgung. Nah, perhatikan di sini ya, di yang ini, yang garis G ini. Nah, kita lihat apakah sama enggak? Tadi kalau min, nah, hitungannya ya. Tadi di hitungan, tadi di slide itu kan kita punya kemiringan itu adalah min 1/9 atau di sini adalah min 0,99. Nah, kalau persamaan garis itu kan ini ya, biasanya Y, tulisannya nggak kelihatan. Kita punya Y sama dengan MX plus C. Jadi kalau persamaan garis tadi tanpa ya dengan tidak lengkap, atau kalau mau lengkap, ini kan titik singgungnya di titik 3,F/3. Ya, F3 itu adalah sepertiga. Jadi ini koordinatnya di sini. Ini udah ada sebenarnya 3,003. Nah, jadi menentukan titik C-nya. Ya, kita ini abaikan saja ya. Jadi harusnya ini 0,11 X plus C. Jadi kita akan punya persamaan kira-kira seperti ini. Nah, ini jadi di X-nya itu akan bernilai seperti ini. Kalau Y-nya 1 ya. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat. Nah, titik B ini kita dekati ke nilai 3. Ini kan, jadi ketika ini ya, nilai X-nya ini mendekati ke 3, diikuti, kita perhatikan dengan ini mendekat ke sini, ke angka 3. Ini kan asalnya, ya diulangi lagi, asalnya di sini ini sekitar kurang dari 0,5. Nih, makin ke nilainya 0,5, 1. Nih, perhatikan seperti ini. Jadi titik persamaan garisnya nih ketika B-nya mendekat, ya titik X-nya mendekat ke 3 seperti ini. Dan kita perhatikan di sini. Nah, ketika dia punya tepat garisnya di ini menyinggung di 1 titik atau B-nya ya. Ini B-nya pas di A, kira-kira pas gitu ya. Nah, ini tidak ada B-nya. Nah, ini perhatikan di sini garisnya, ini dia mempunyai kemiringan yang sama, kira-kira seperti dengan ini. Jadi kalau 0,001 dibagi ini, nanti hasilnya akan mendekati ke nilai ini ya, min sekian. Nah, itu yang ilustrasi dari yang masalah yang pertama tadi. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita akan punya akhirnya
kemiringan dari garis singgung untuk masalah kurva ini. Ini contoh tadi. Kemudian sama dengan pendekatan limit, jadi turunan juga ada turunan di satu sisi. Ini ada turunan kiri, notasinya seperti ini, jadi didekati dari, ini juga didekati dari sebelah kiri ya. Ya, didekati dari sebelah kiri, kita punya ini. Kemudian turunan kanan, ini untuk nanti, oh iya, turunan sebelah kiri, ini nanti C-nya, nilai X-nya yang nilainya yang lebih kecil daripada C. Kemudian turunan sebelah kanan nanti kita punya X-nya itu adalah nilai-nilai yang lebih besar dari C. Jadi ini nanti hasilnya pasti dia akan kurang dari 0. Kalau yang ini dia nilainya akan lebih besar dari 0. Nah, turunan kiri dari fungsi F di titik C itu ada atau nilainya ya ada, itu kalau nilai limit ini ada dan nilai turunannya adalah nilai limit ini ya, nilai turunan ini itu limit dari ini. Kemudian turunan kanan dari fungsi F di titik C itu ada kalau limit ini mempunyai nilai ya. Nah, suatu fungsi dikatakan mempunyai turunan jika limit kiri dan limit kanannya ada dan bernilai sama. Nah ini ya, limit kiri limit kanan nilainya sama dan itu limit kiri limit kanan tersebut itu merupakan nilai turunan fungsi di titik C tersebut. Nah, contoh ini diketahui, ini contohnya terus-terusan pakai fungsi banyak aturan ya. Ini ada fungsi dengan 2 aturan seperti ini. Ini sebelah kiri dari 1, ini aturan fungsinya ini, sebelah kanan dari 1, ini adalah aturan fungsinya. Nah, yang ditanyakan itu adalah apakah fungsi ditanyakan apakah fungsinya mempunyai turunan. Nah, jika iya, katanya tentukan ini ya. Ya, terus karena ini merupakan fungsi banyak aturan, terus ini ya, terus turunannya ditinjau di titik batas kedua aturan fungsi ini. Jadi kita lihat limit kiri dan limit kanannya. Nah, limit kirinya, limit kiri dari ini ya, ini sebelah kiri, X-nya ditinjau dari sebelah kiri, maka kita pakai fungsi yang pertama. Sedangkan nilai fungsi di titik 1 itu mengikuti aturan fungsi yang kedua. Di sini kan satunya termuat di interval ini ya, jadi mengikuti aturan yang kedua. Makanya ini merupakan fungsi yang kedua. Nah, kita hitung limitnya. Ini jadi min 3. Jadi tinggal ini. Terus pembilangnya difaktorkan, hasilnya limit X ketika X-nya mendekati 1 itu adalah 1. Yang bagian keduanya kita hitung limit kanannya. Limit kanannya ini kalau limit kanannya ini Fx dan nilai fungsi di titik yang dikaji itu mempunyai aturan yang sama ya, karena ini satu interval. Nah, kita hitung limitnya. Nah, ini
Oke, di sini ini jadi 2 dikali X min 1. Terus bagian penyebutnya ini difaktorkan. Ini jadi akar X min 1 dikali akar X plus 1. Nah, ini bisa dibagi. Jadi hasilnya itu adalah 2 limit 1 per ini akar X ditambah 1. Ini 1 jadi 1 per 2 dikali 2. Hasilnya jadi 1. Ya. Nah, karena ini limit kiri dan limit kanan nilainya sama, nah ini jadi fungsinya mempunyai turunan atau diferensiabel di X sama dengan 1. Dan nilai turunan fx di titik 1 itu adalah 1. Nah, ini ada teorema 1. Jika f adalah fungsi yang mempunyai turunan di C, maka fungsinya kontinu. Ya. Ini f mempunyai turunan di C itu kan artinya ini ya. Ini limit Nah, kemudian kalau yang ini artinya nah, jadi ini kalau di dalam teorema ini artinya ini yang diketahuinya. Ini kesimpulannya. Nah, ini kan jadi dari teorema 41 di sini, ini yang diketahui, ini yang harus ditunjukkan. Nah, ini yang perlu ditunjukkannya adalah kondisi ini ya. Nah, ini manipulasi aljabarnya seperti ini. Jadi kita punya fx itu sama dengan fc dari ya fx sama dengan fc, terus ditambahkan 0 di sini ya. Ya, karena ini sebenarnya fx ini sama dengan fc. Akibatnya ya fx dikurangi fc ini sama dengan 0. Jadi ini nilainya udah 0 duluan. Terus ini dikali 1. Nah, kesamaan ini kita limitkan. Ya, kedua ruas kita limitkan, terus limitnya kita operasikan terhadap operasi aljabar. Nah, kita punya kondisi ini dan kita ketahui ini adalah kondisi dari ini asumsinya dari yang diketahui. Ini sama dengan nilai turunan fungsi di titik C. Nah, ini kemudian ini kalau kita limitkan ini nilainya 0. Jadi hasilnya yang bagian ini jadi 0. Kita peroleh nilai fungsi di titik C, limit fungsi di titik C itu adalah FC. Jadi kita sudah membuktikan kondisi kekontinuan. Nah, ini jadi kan kalau kita punya P maka Q ini benar, ya bernilai benar. Ini Q maka P ini belum tentu benar atau ya nilai kebenarannya berbeda. Ya, ini belum tentu benar ya. Belum tentu sama. Oke. Nah, ini jadi ini kalau pada teorema 41 ini diartikan seperti ini. Jadi sifat sebaliknya yakni kalau kita punya fungsi yang kontinu belum tentu fungsinya mempunyai turunan di C. Ini ada contohnya. Ya, ini fungsi fx sama dengan mutlak x.
ilustrasinya seperti ini. Ini mutlak X. Ya. Jadi fungsinya kontinu. Kita perlihatkan dulu fungsinya kontinu di 0. Ini kalau fungsi mutlak X dituliskan sebagai fungsi banyak aturan, ini akan seperti ini ya. Sudah pernah dibahas juga. Nah, nilai fungsi di titik 0 itu mengikuti aturan pertama, nilainya sama dengan 0. Terus limit kanannya yang ini. Limit kanannya ini ya, sama dengan 0, limit kirinya juga 0. Nah, karena ini sama, berarti nilai fungsinya punya limit dan limitnya sama dengan 0. Jadi, akibatnya fungsi kontinu di titik 0. Nah, cuman apakah dia punya turunan di titik 0? Ini fungsi untuk mencari turunannya. Ini kita lihat turunan sebelah kirinya. Ini ya. Kenapa seperti ini? Ibu ingatkan lagi. Ini fx ini sama dengan x jika x-nya lebih besar 0 dan min x jika x-nya kurang dari 0. Ya, karena ditinjau dari sebelah kiri, di sini ini kita punya minus x yang ini ya. Ini hasilnya jadi min 1. Kemudian turunan kanannya ya kita tinjau untuk x-nya yang mendekati 0 dari sebelah kanan yang ini. Fungsinya mengikuti yang aturan yang pertama. Ini ya. Jadi limitnya sama dengan 1. Nah, ini perhatikan kalau turunan kiri dan turunan kanan itu nilainya berbeda. Yang satu nilainya 1, yang satu lagi nilainya min 1. Akibatnya fungsi tidak mempunyai turunan di 0. Oh ya, akibatnya fungsinya tidak mempunyai turunan di 0. Ya, ini ya, kalau diperhatikan ini grafiknya. Jadi fungsi yang mempunyai turunan, ini kan tadi ditinjaunya di titik 0 di sini ya. Fungsi fx ini, fx sama dengan mutlak x di titik 0 itu adalah kondisi ketika fungsinya meruncing. Jadi kalau dilihat dari ilustrasinya, fungsi yang punya turunan itu selalu mulus. Mulus dalam artian dia tuh tidak ada kondisi loncatan dan tidak ada kondisi meruncing seperti ini. Jadi selalu halus gitu ya. Jadi kalau jari kita sentuhkan ke fungsinya, jari kita itu nggak pernah sampai lepas dari fungsinya, kemudian tidak pernah sampai tertusuk ya. Kalau di sini di contoh mutlak x ini jari kita tuh pasti tertusuk di sini karena di sininya tajam. Ya itu kalau secara geometrinya ya, jadi secara itu maka di sini fungsi mutlak x ini dia tidak punya turunan di 0. Nah, ini ada aturan pencarian turunan. Fungsi turunan pertama ini sebenarnya udah ya, tapi ini sebenarnya yang tadi. Ya, bedanya dengan yang tadi, kalau yang ini di selang. Kalau tadi kan di satu titik saja, di titik C. Nah, kalau ini di selang interval I. Nah, ini seperti ini. Jadi fungsi itu punya turunan di X jika
setiap nilai ini, nilai T mendekati X itu nilainya selalu ada. Nah, jika ini kondisi penyebutnya kita misalkan sebagai satu variabel, ya ini, ya. Jadi kita akan punya kondisi ini karena jadi ini jika dan hanya jika T-nya sama dengan H plus X, ya. Dari sini. Jadi kita punya ini Ft itu sama dengan Fx plus H. Ini yang jadi T min X-nya jadi H. Ya. Nah, jadi ini ya, kondisi ini atau ini sama aja. Itu akan ada jika limit di kondisi ruas sebelah kanannya ini ada. Nah, notasi lain dari turunan itu tadi yang ini udah ya, yang dua pertama ini udah. Kemudian kita punya ini df per dx atau ini ya d besar gini atau ini terhadap y atau terhadap fx dan ini atau dy dx ini dikenal dengan notasi Leibniz atau sebenarnya ini ya awal notasi Leibniz-nya dari ini delta x delta y delta x itu notasi Leibniz. Nah, dengan menggunakan definisi tersebut itu dapat digunakan untuk mencari turunan sebagai berikut. Nah, kalau fungsi konstanta, ini fungsi konstanta, misalkan kita punya seperti ini ya ilustrasinya, ini konstannya di titik K ini. Terus karena turunan itu terkait dengan garis singgung, ini karena kita punya garis fungsinya itu adalah konstanta seperti ini, biasanya kalau fungsi linear yang y sama dengan mx plus c, maka garis singgungnya itu mempunyai ya garis singgung dari fungsi linear itu adalah fungsi linear itu sendiri. Ini adalah fungsi itu sendiri. Ya, akibatnya dia akan punya ini ya, ini yang sama, kemiringan yang sama. Jadi karena ini fungsi konstan ini termasuk di sini ya dengan m-nya 0. Ini jadi dia ya garis sendiri. Terus tadi kan di awal yang segitiga ini yang notasi Leibniz, kalau kita punya delta y, delta x, kemudian kalau kita lihat di sini ini kan delta y-nya untuk kasus yang ini delta y-nya sama dengan 0, delta x-nya ya berapapun ya. Jadi m-nya ini m-nya 0 karena ya sudut yang dibangun di sini juga tetanya itu 0. Nah, ini turunan fungsi konstan yaitu kalau secara geometrinya, tapi kalau secara hitungan lebih mudah lagi ya. Kemudian ini untuk variabel x yang pangkatnya ini semua bilangan real. Nah, ini ya ini jadi turunan dari x pangkat r itu adalah r, jadi ini ya pangkatnya dikali fungsinya, tapi fungsinya ini pangkat dari fungsinya dikurangi 1. Kemudian turunan dari penjumlahan atau pengurangan fungsi itu sama aja dengan penjumlahan atau pengurangan dari turunan fungsinya.
Nah, yang keempat ini ada perkalian fungsi. Turunan dari perkalian fungsi itu memenuhi ini. Jadi turunan perkalian fungsi itu sama dengan turunan fungsi pertama dikali fungsi kedua ditambah fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua. Nah, pembagian itu memenuhi aturan ini ya, asal fungsi pembaginya dia tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini kita misalkan H itu adalah fx kali gx. Nah, ini kita tentukan limitnya tadi dengan definisi limit. Ya, ini diuraikan lagi jadi seperti ini. Nah, terus ini ada manipulasi di sini. Ini kalau kita jumlahkan ini adalah 0. Jadi di baris kedua ini yang atas ini kita jumlahkan suatu bilangan yang nilainya 0. Terus kita faktorkan, kita kumpulkan. Ini yang memuat ini X plus H itu ada 2, yang ini dan ini. Ya, kita lihat di sini yang memuat X plus H itu yang ini dan ini. Jadi ini dikumpulkan, ini G ini ya, GX plus H dan GX dikurangi. Ini kita punya ini yang bawah ini. Kemudian yang memuat GX, ini yang memuat GX. Yang memuat ini memuat GX, ini juga memuat GX. Fungsinya yang ini fx plus h dan fx ini dikumpulkan di sini. Kita lihat. Nah, karena terus ini operasinya kita limitkan ke ini ya, melewati operasi fungsinya. Jadi limit dari suatu operasi aljabar fungsi ini sama dengan operasi aljabar terhadap limit fungsinya. Nah, yang ini sama dengan turunan fungsi G, yang ini sama dengan turunan fungsi F. Ya, jadi kita punya ini ya, kesamaan yang ini. Oke. Nah, ini dituliskan dengan urutan yang sama aja sebenarnya, urutannya yang dirubah. Ini ada contohnya. Tentukan turunan pertama dari fungsi ini. Ini gampang aja ya, ini diturunkan, ini jadi 3x kuadrat. Terus ya ini kan ininya ke depan, ini jadi 3x, pangkatnya dikurangi 1. Terus yang ini juga ya 3, terus ini ya karena konstanta jadi langsung disubstitusikan aja, dilanjut gitu ya. Ini 2-nya diturunkan, terus pangkatnya dikurangi 1. Ini tambah 4. Turunan dari fungsi konstanta itu adalah 0. Nah, ini jadi ini akan disederhanakan seperti ini. Contoh yang kedua, ini kalau pakai aturan yang keempat, itu jadi, nah ini turunan fungsi, ini kan, ini misalkan kita tulis sebagai GX dan HX, terus G aksen X-nya itu adalah 3x kuadrat, dan turunan dari HX-nya itu adalah 2x plus 2. Ya, jadi ini jadi kalau dituliskan seperti ini jadi ini turunan fungsi pertama yaitu 3x kuadrat dikali fungsi yang kedua ditambah fungsi yang pertama ini dikali turunan fungsi kedua. Terus kita sederhanakan, tuh hasilnya seperti ini.
Atau misalnya ini terlalu sulit, ya bisa aja kita ini fungsinya kita selesaikan. Ya, sebentar kita singkirkan dulu. Menjadi X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 ditambah 3 X pangkat 3, kemudian ditambah ini kali ini X kuadrat, terus ini kali ini ditambah 2X ditambah 3 ya. Jadi jumlahnya itu adalah X pangkat 5 ditambah 2. Pangkatnya nggak ada yang sama semua ya. Ini pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 2X ditambah 3. Nah, kalau misalnya diuraikan seperti ini, terus kita turunkan, ini hasilnya ini kan jadi 5X kuadrat ditambah 8X pangkat 3 tambah 9X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Ya, cara kita peroleh hasil yang sama. Jadi mau pakai metode ini perkalian fungsi atau fungsinya dikalikan terlebih dahulu, kita akan punya hasil yang sama. Itu contoh yang kedua. Terus ini ada contoh yang ketiga dengan metode pembagian. Ini jadi kalau misalkan sama ya, kita misalkan ini GX, terus yang bawahnya HX. Jadi kita punya turunan dari G-nya itu adalah 1 dan turunan dari HX-nya itu adalah 2X. Ya, jadi kita akan punya ini. Turunan fungsi pembilang itu adalah 1. Nih. Terus dikurangi turunan fungsi penyebutnya yaitu 2X dikali fungsi pembilang dibagi fungsi penyebutnya. Tapi di sini ada syaratnya ya, harusnya syaratnya dituliskan X-nya dia nggak apa-apa. Di sini X-nya selalu bernilai positif, jadi dia tidak pernah sama dengan 0. Nah, kalau disederhanakan hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini ada latihan. Silahkan Ibu coba nih ya, soal latihan ini yang nomor 4 ini. Oke, yang nomor 4. Jadi F aksen X-nya, ini kalau kita tuliskan sebagai tadi ya, GX per HX, jadi G aksen X-nya ini sama dengan 1, dan H aksen X-nya ini sama dengan 2X. Oke, jadi ini turunan fungsi pertamanya, ini sama dengan 1 dikali X kuadrat min 1 dikurangi X dikali 2X dibagi dengan X kuadrat min 1 dikuadratkan. Nah ini ya, ini X kuadrat min 1 dikurangi 2X kuadrat dibagi dengan X kuadrat min 1 kuadrat. Ini kalau disederhanakan jadi minus dari 1 min ya plus X kuadrat. Kalau yang bawah ini jadi ya itu X kuadrat min 1 dikuadratkan. Ya, ini soal yang keempat. Sisanya silahkan dicoba sendiri. Kemudian ini ada turunan fungsi sinus dan kosinus. Ya.
turunan fungsi sinus itu adalah cosinus. Turunan cos itu adalah min sinus. Kemudian ini buktinya. Ini pakai pendekatan limit juga ya. Ini sinus T min sinus X itu bisa dituliskan sebagai ini di aturan setengah lingkaran dari trigonometri. Ini jadi ini ya. Min jadi ya karena ini sinus jadi ini cos sin. Jadi seperti itu. Ya, ini jadi dituliskan seperti ini. Ini kan ya kalau dituliskan sembarang ini kan jadi 1/T min X dikali ini ya fungsi cos sin. Nah, yang 1/Tx-nya ini ditarik ke sinus saja. Jadi kita punya ini 2-nya di ke bawahkan. Ini kan 2 itu sama dengan ya 2 itu sama dengan 1 dibagi 1/2. Jadi ini kan sama dengan ini. Ya, jadi yang ini dilimitkan ketika nilai ininya menuju 0, ini nilai limitnya itu adalah 1. Jadi terus yang ini ketika T menuju X ini jadi nilainya 2X. 2X bagi 2 itu adalah X. Ini ya. Jadi turunan fungsi sinus itu adalah cos. Nah, turunan fungsi cos dengan cara yang sama itu karena cos. Jadi ini cosinus itu sama dengan ini ya. Ini di yang ini justru diuraikan cosinus H ditambah cosinus X ditambah H itu adalah cosinus X cosinus H min sinus X kali sinus H. Oke, nah ini penguraiannya seperti ini dan hasil turunannya itu adalah ini ya min sin X. Nah, untuk turunan fungsi trigonometri yang lain itu boleh dikerjakan sendiri katanya ini dengan menerapkan aturan turunan yang lainnya. Terus ini ada turunan tangan berapa? Itu adalah ini ya 1 atau sekan kuadrat. Terus turunan kotangen itu adalah ini min kosekan kuadrat. Turunan sekan atau 1/cos itu adalah tangen sekan. Dan turunan kosekan itu adalah min kosekan kotangen. Nah, ini ada 6 turunan fungsi trigonometri, jadi silakan dihafalkan saja ya. Kalau tidak dihafalkan ya harus tahu cara menurunkannya seperti ini. Nah, ini ada aturan rantai ini ya seperti ini. Jadi andaikan Y sama dengan FU, U sama dengan GX, maka nilai ini ada. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini sebenarnya terjadi komposisi fungsi. Jadi Y-nya itu adalah ini F dari GX. Atau ya kita punya ini ya sebenarnya. Kita punya kondisi seperti ini. Jadi turunannya ya ini D dari F-nya terhadap apa? Variabelnya itu adalah variabel G-nya, fungsi G-nya. Ini terus dilanjutkan D-nya terhadap
Ini variabel G-nya adalah X. Itu karena G-nya dimisalkan dengan U, jadi kita punya ini DF per DU, DU per DX. Ya, kita lihat di slide-nya seperti ini ya. Nah, ini contoh soalnya. Kita punya ini Y sama dengan sinus X kuadrat. Nah, ininya kita misalkan dengan U. Jadi kita punya ini Y sama dengan sinus U. Nah, karena ini ya, turunan dari sinus itu adalah cos, turunan dari U itu adalah 2X. Jadi dy dx-nya itu sama dengan dy du. Nah, kalau dituliskan ini ya, dy dx ini sama dengan dy du dikali du dx. dy-nya cos u. U-nya kalau dituliskan secara lengkap ini jadi cos X kuadrat plus 1. Nah, yang ini. Terus du dx-nya yang bagian kedua. Oke, itu aturan rantai. Nah, ini hasilnya ya, jadi 2X cos X kuadrat plus 1. Itu contoh yang pertama. Nah, ini ada aturan rantai untuk 3 fungsi. 3 kondisi komposisi. Tadi kan komposisinya terhadap 2 fungsi, kalau ini komposisinya terhadap 3 fungsi. Ini contohnya. Nah, yang dimisalkan ini yang bagian dalam dulu. Ini dimisalkan sebagai V. Nah, misalkan kita punya V sama dengan X pangkat 3, turunannya itu 3X kuadrat. Kemudian bagian yang agak luar sedikit itu adalah sinus. Sinus V, turunannya itu adalah cos. Nah, cos V, V-nya kita substitusikan yang ini ya. Terus yang paling luar itu adalah pangkat 4. Di turunan dari pangkat 4 itu adalah 3 dikali pangkatnya diturunkan 1. Jadi pangkat 3. Nah, ini U-nya itu adalah sinus V. V-nya adalah ini, X pangkat 3 plus 5. Jadi tuliskan seperti ini. Nah, jadi kita punya ini. Ya. Nah, ini dy du. dy du-nya du-nya yang ini sinus dikali 4, terus du dv-nya cos dikali ya cos saja, terus dv dx-nya yang ini bagian sini 3x kuadrat. Ya, jadi turunannya itu adalah yang ini. Nah, ini ada contoh lain. Agak membingungkan sebenarnya kalau baca soalnya. Ini kita punya ini sama dengan X kuadrat. Jadi kalau ya dituliskan ulang, ini kita punya df X kuadrat. Ya, di dalamnya. Kan biasanya kita punya df dx. Kalau ini di dalamnya X kuadrat per dx. Nah, kalau X kuadratnya kita misalkan sebagai fungsi yang lain, nah seperti ini, jadi sebenarnya kita punya ini, df dari gx per dx. Ini sama dengan X kuadrat plus 1, seperti di sini ya. Nah, kalau kita pakai aturan rantai, sebenarnya kita punya ini kan, di atas df. df per dx itu sama dengan, nah karena f-nya merupakan komposisi fungsi, berarti df per dg dikali dg per dx. Nah, g-nya berapa? G-nya adalah ini. Turunannya berapa? Jadi turunannya adalah 2x. Yang ini sama dengan kondisi ini, menjadi f aksen dari x kuadrat dikali 2x, 2x-nya dari sini ya. Ini sama dengan yang luas kanannya.
yaitu X kuadrat plus 1. Nah, ini ada di slide-nya. Seperti ini. Ini yang kondisi yang ini ya. Kemudian ini kita punya ini. Akibatnya turunan dari X kuadrat itu adalah ini dikali silang ke sini. Jadi X kuadrat plus 1 dibagi X. Dibagi, ya ini ya, tinggal dikali silang ke sini. Jadi X kuadrat plus 1 dibagi 2X. Nah, ini ada latihan. Latihannya silahkan dicoba. Materinya Ibu cukupkan sampai sini aja. Nah, ini masih contoh. Tentukan turunan di X kuadrat. Kalau kita punya ini turunan fx kuadratnya sama dengan 2x kuadrat. Jawabnya ini. Nah, gini. Ya. Kan kita misalkan y ya sama dengan fx kuadrat. Oke. Kita punya y sama dengan gx, maka dy dx ini sama dengan ya sama aja dengan dgx per dx, ya seperti ini ya, atau g aksen x. Nah, kita perhatikan ini variabelnya hanya ini ya, satu variabel tunggal. Tapi kalau di yang ini variabelnya berupa fungsi lagi. Tadi sesuai dengan aturan yang tadi, aturan rantai. Jadi kalau kita punya f, g, x seperti ini, maka f aksen x-nya itu sama dengan ini df per dg dikali dg per dx. Ya, ini yang terjadi di sini. Ini turunannya terhadap x itu sama aja dengan turunan ini df per dg dikali dg per dx. G-nya itu adalah, kalau di soal ini, G-nya itu adalah X kuadrat. Dan dg dx-nya, turunan fungsi G terhadap X itu adalah 2X. Ini, dan ini adalah F aksen dari G, atau F aksen dari X kuadrat. G-nya 2X. Ya, kita peroleh di sini. Itu sama dengan ruas kanannya, seperti ini. Nah, ini jadi kita ketemu ini turunan fungsinya di X kuadrat itu adalah ini. X ini kayak pindah ruas aja ya. Ya. Ini jadi ini. Sebenarnya nilai ini jadinya. Ya, nilai ini F aksen G ini sama dengan pindah ruas. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh dilanjutkan besok aja ya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu duluan ya.